Oke, siap. Sebenarnya untuk kita pada pagi hari ini kita mulai dari Kelurahan Roa. Adik-adik siap ikuti panitia yang di depan. Terima kasih, sama saya sapa dengan teman-teman karena saya lebih akrab nih ya. Teman-teman semua sudah bersedia hadir di sini. Orang ada di satu lokasi yang pas kejadian masa lalu yang di tahun 2024 bulan Agustus kemarin menjadi wilayah yang dilanda oleh salah satu kebencanaan. Ada satu bencana banjir bandang namanya. Jadi kalau ada sempat teman-teman, material yang ada di samping kiri kanan ini material yang terbawa dari daerah hulu, daerah paling atasnya. Tempatnya untuk bisa masuk ke sungai. Jadi sebetulnya daerah sini pun sejak dulu, bukan baru sekarang ya, sejak dulu merupakan daerah aliran sungai. Jadi pada penataan ruang harusnya daerah sini tidak bisa dibangun pemukiman kalau sesuai peruntukan, karena ini badan sungai nih. Ya, kejadian tadi dia terulang lagi. Mungkin di ratusan tahun yang pernah terjadi banjir yang sama. Karena dalam cerita sejarah bencana, SD dan Parkiran tadi pernah mengalami banjir terakhir di tahun 2021. 2024 dia juga alami banjirnya, tapi di bulan yang awal, di Januari. Nah, di Agustus 2024 subuh dia mengalami banjir yang lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Luapan air sama, sumbernya dari ini sungai ini. Antara berdiri hari ini dulunya sungai. Terusan dari pas di Bekho, arah Berabuk, lurusan itu jadi pas di sungai utama. Nanti sampai ke depan sana, orang bisa lihat bersama basement yang menyusun daerah ini apa sih sebetulnya. Jadi memang dia sangat labil. Material ini pun kiri kanan yang ada yang sumbernya dari sana, dari atas. Jadi kejadiannya hari itu bukan berarti karena banjir atau curah hujan yang tinggi di pagi hari terus kemudian terbawa menjadi banjir, tapi memang sudah terjadi di beberapa waktu sebelumnya. Jadi ada sistem kredit dari banjir, misalnya mensupport dia mendepositkan materialnya itu secara perlahan, karena model sungai yang ada di sini dia kayak anak tangga, istilah di ilmiahnya dia undakan. Jadi dia antara flat sungai seperti umumnya, tapi dia kayak anak tangga, dia tersusun kayak anak tangga. Banjirnya dari hulu, dia sampai di titik sini dia terbagi dua. Jalur yang ke arah tadi kalau berdiri, satu jalur di atas kiri atau kiri motor. Sebelah kanan orang, belakang ada ini, itu pasti RT2. Di masjid,
itu RT1. Jadi kejadian pagi itu hanya 2 RT yang kena dampaknya. Materialnya setebal ini. Material banjir pagi itu setebal ini. Kalian bisa bayangkan saja, setebal ini di pagi jam 4 subuh, di saat orang sementara lelap tidur, dihantam oleh aliran material sedimen yang sangat pekat dengan material bawaan batuan yang besar-besar kayak sana tuh. Oke. Itu adalah peta kerentanan banjir. Itu dokumen terbaru kajian risiko bencananya Kota Ternate. Dan saya cropping hanya untuk yang termatrip hari ini. Rian. Di samping kiri bisa lihat ada yang kerentanan banjir. Tidak? Kalau orang lihat secara saksama, aliran sungai yang kalau orang bisa sampai, model sungainya berudak-undak yang tadi saya bilang, dia kayak anak tangga. Hari itu pas kejadian, saya ingat di hari ketiga, kemudian di hari keberapa dari BWS datang dengan drone-nya, kita naik secara bersama. Jadi support material sedimen banjirnya tidak satu malam langsung jadi, tidak. Tapi secara bersamaan, dia support dulu di tangga yang di atas, dia lanjut tangga kedua, lanjut tangga ketiga, dan di subuh hari itu terjadilah banjir bandang yang lumayan dahsyat kemarin. Ada yang namanya kipas aluviumnya. Jadi paling ujung sini, yang ini, lihat yang ruanya, dia seolah-olah membentuk kipas, kayak gini. Jadi memang sejak dulu pun sudah tergambarkan, sudah terinformasikan di satelit bahwa daerah ini adalah daerah endapan banjir. Ya. Jadi bukan baru hari ini pas kejadian terus kemudian menjadi endapan, tapi dari dahulu ini sudah merupakan daerah endapan banjir. Intinya di sini nih, di luar. Jadi kalau orang lihat ini di peta KRB, ini peta KRB, dilinasi awalnya dari peta KRB yang diterbitkan oleh PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Di Ternate adanya pos gunung api, nah itu bagian dari subunit kerja dari PVMBG. Dia membentuk, seolah ada kipas nih, ada kipas yang membentuk. Dan secara geologi, kipas aluvium itu adanya bukan karena hari ini, tapi disupport oleh sedimentasi, entah pasir, entah lempung, material kerikil maupun krakal, ataupun yang lebih besar yang tadi di bawah, bongkah dan boulder. Banjir, intinya banjir bandang khususnya. Nah, ini dimulai di Rua. Mudah-mudahan yang lainnya bisa juga terlaksana. Pada intinya bahwa ini Rua merupakan pembelajaran bagi siapapun. Sebelum ada kejadian ini, masyarakat karena belum tahu membangun pemukiman. Nah, saya pikir siapapun, jangankan masyarakat di Ruah, saya pun kalau melihat ada lahan yang begitu bagus, sedimennya bagus, rata ya, itu, berarti saya akan bangun rumah di sini. Tapi lagi-lagi sejarah akan bercerita lain. Karena daerah sini dulu pernah terjadi banjir. Apalagi pagi itu pun disupport oleh kegempaan secara tektonik. Jadi material-material ini tidak langsung semerta-merta ada di sini. Ini yang tanah ya, orang lempung, orang geologi bilangnya, itu mengisi dinding daripada sungai. Terengnya nih, ketika dia tidak terganggu oleh aktivitas tektonik, dia aman-aman saja. Tapi rupanya tektonisme yang bekerja di Maluku Utara dan khususnya Ternate sangat tinggi, sehingga secara perlahan ini dia jatuh ke badan sungai. Tabo, kenapa di sungai-sungai yang rawan banjir bandang itu kenapa disarankan untuk pembangunan sabodam? Jadi fungsi pertama sabodam ini adalah menahan material terutama di saat banjir bandang atau banjir. Nah, jadi elevasi dua pintu elevasi ini juga berbeda. Nah, jadi elevasi
untuk singkat banjir ini segera selesai. Yang tadi Bang Ben sudah jelaskan bahwa ini dulunya pemetaan ruang. Banyak hal yang harus kita ketahui. Mungkin tadi teman-teman sudah ikuti peta yang ada di apa tadi pasal tadi bahwa Pulau Ternate itu memang kita tidak bisa mencuri bahwa kita dalam keadaan terkait dengan kita ke gunung ada namanya gunung api dan dia punya level resikonya itu ada level 1, level 2 dan atau biasa istilahkan apa namanya merah kuning hijau. Risiko yang paling tinggi, sedang sampai dengan rendah. Kemudian kita lihat juga ada banyak jalur-jalur sungai. Kalau orang sini biasa bilang barangkamat, tapi ini tidak bisa kita sepelekan. Ini adalah salah satu nyata real barangkamat istilahnya begitu. Jadi kita ke sisi ada lagi bencana. Ini mungkin saja saat ini kita panas, tiba-tiba serasa kita itu yang disebutkan namanya apa atau biasa kita istilahkan sepadan sungai. Sepadan sungai ada macam-macam aturannya itu, misalnya dia punya lebar sungai 5 meter. Juna, terbawa foto. Juna terbawa foto. Maksudnya Juna terbawa foto, ibu foto Juna. Lala mana Lala? Sepadan sungai tidak bisa kita bangun. Dia mau lihat apa Artinya itu ada 100 ini aliran sungai. Ada aliran lava yang warna merah itu, dan orang duduk nih. Dan biasanya dia akan bercabang ke kiri maupun ke kanan. Jadi sungai-sungai yang ada di Ternate itu namanya sungai dengan bentuknya intermittent. Sungai yang akan teraliri air ketika musim hujan. Nah, intermittent. Nah, pada dasarnya bahwa dia tersusun karena aliran lava di zaman dulunya. Ini. Begitupun sungai ini berada di aliran lavanya, tapi karena tadi ratusan tahun tidak pernah terjadi banjir, masyarakat merasa bahwa ini aman untuk membangun. Suatu saat tadi dipicu oleh, karena banjir kan pemicunya banyak nih. Yang paling pertama pasti orang menyalahkan hujan. Lagi-lagi hujan disalahkan kalau terbaik, sudah menjadi siklus. Ada bencana namanya hidrometeorologi. Nah, samping kan sudah ada Aduma, namanya Kilong 9-nya Ternate. Itu jelas-jelas karena ada proses tektonik. Rupanya itu pun yang sangat kuat ketika kejadian banjir kemarin di sini. Saya terus terang ketika Ternate diusulkan Pak Im menjadi warisan geologi, tinjauan yang sangat banyak dan sampai di atas, kesimpulannya bahwa sungai ini adalah sungai selain di aliran lava, sungai dibentuk oleh struktur. Kalau di geologi istilahnya sesarnya betul-betul berkembang di sini karena dia bentuknya undangkan nomor 1. Keluarnya magma itu kan kita kenal ada eksplosif dan ada eksplosif kita sering lihat dia itu kan yang efusifnya Pak Dedi. Kalau saya lihat dari masifnya batu ini apa kemungkinan dia efusif? Dia eksplosif tapi dalam bentuk aliran. Jadi kan ada piroklastik yang aliran, ada piroklastik yang jatuhan. Nah, yang ini adalah lava yang dalam bentuk dia eksplosif yang aliran. Eksplosif itu biasanya dia hanya membawa abu pantaran yang memang secara zona atau visualnya zona merah. Kenapa dia zona merah? Pernah ada KLB, kejadian luar biasa. Sudah lama ada.
dari sekian lama waktu tadi tidak pernah terjadi. Dinding-dinding yang di samping sungai, kan badan sungai posisi orang nih, kiri kanan ini kan badan dinding sungai. Dinding sungai ini adalah material lepas. Ini material lepas di samping kiri kanan orang. Material lepas, material yang gampang sekali dan tidak stabil. Dia gampang sekali terganggu oleh hujan, dia akan longsor masuk. Bahan rombakan, tolong kami terkikis. Dia tiba-tiba menunggu kapan aliran sungai yang berjalan di samping begini. Nah, ini contohnya misalnya. Di bawah ini kan dia belum kelihatan terkikis, dia masih kuat nih dengan lava yang menyusun. Kalau di atas, dia sudah menggantung, sudah terkikis. Dia tinggal menunggu waktu kapan hujan dengan trigger yang pas lagi, material dinding tadi bisa jatuh di sungai. Support nomor satu. Terus kemudian materialnya juga di samping kiri kanan material lepas. Jadi lagi-lagi curah hujan itu sangat menentukan banjir atau tidaknya. Walaupun kalau menurut teman-teman pemuja panen hujan, jangan air hujan yang disalahkan. Tapi lagi-lagi orang tidak boleh berpikir bahwa tanpa hujan banjir tidak akan ada. Tapi hujan dengan durasi yang panjang, intensitas yang tinggi, pasti ada banjir. Karena aktivitas magmatik yang melambat sebelum masuk ke Mergoin, ada sedikit gambaran pengantar dari sini. Nah, yang namanya Ternate itu pulau gunung api seperti ini, saudara. Kalau di atas permukaan ini dan di bawah Ternate, setiap hari, setiap detik, menit dan jam selalu dirundung, selalu dihimpit oleh aktivitas tektonik yang ada di sini. Nah ini. Aktivitas tektonik ini kemudian ikut membuat trigger atau ikut mempengaruhi adanya magmatis yang selalu naik ke atas. Naiknya magma ke atas ketika dia keluar pada jalur yang sebenarnya berarti letusan gunung api. Dan orang lihat yang tadi Pak Im ada bilang ada eksplosif, ada eksplosif, ada efusif. Dia akan melewati pada zona-zona yang bukan jalurnya, dia memotong. Jadi terus itu banyak model, intinya bahwa keluarnya magma dari tubuh gunung api tapi tidak melalui pada jalur yang sebenarnya. Jadi gunung api itu punya jalur, punya pipa letusan tuh. Harusnya dia seperti ini, ada letusan. Jika ini adalah magma, dia naik ke atas ini, harusnya ada letusan di sini. Itu berarti ada erupsi yang eksplosif dan efusif. Dengan kaget yang gamma lama di atas, duluan yang mana? Saya tanya balik ke ini. Duluan mana? Ini dulu baru terbentuk gamma lama yang terang lihat, ataukah gamma lama dulu baru ini terbentuk? Gamma lama dulu. Kebalikannya, ini dulu baru gamma lama. Buktinya ada di depan sana, ternyata nyebrang ke laut tanpa berhenti awal tadi kelihatan. Jadi dinding ini dia bukan cuma di sini, dari mulai dia start di situ, diikuti samping sungai, jalan terus ke arah sana, sama dindingnya sama. Artinya sangat luar biasa ketika kejadian masa lalu untuk pembentukan situng geologi yang luar biasa ini. Itu terjadi karena adanya penurunan magma ya Pak, dan juga banjir juga. Nah itu. Nah kenapa dia hanya sebelahnya saja yang terjadi gitu Pak? Sedangkan yang kita lihat tadi di sana kan dia ada fungsi, dia jadi kayak
kayak lubang begitu Pak. Kalau di sini kan hanya sebagiannya saja. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, ini kira-kira berapa lama sih dia terjadi tebing besar kayak gini Pak? Kira-kira seperti itu. Saya jawab dulu terakhir. Usia batuan ini 2,7 juta tahun. Tadi pagi lewat nggak ada. Jadi masih tua, lama-lama itu ada di 2,7 sampai 3 juta tahun. Kurang hampir terendahnya di bumi. Terus kenapa hanya sebelah sini? Posisi pembentukan dan kronologi pembentukannya sama. Magma naik, melambat, ada pembebanan yang lain, kemudian tiba-tiba setting. Tapi di sini kenapa cuma lunar dan ada juga setting? Seolah-olah ini lebih lengkap dari yang di sana. Ya karena memang yang di sana bukan pada posisi sumbat lava. Jadi lavanya tidak mengalami proses penyumbatan, tapi yang di sini ada namanya sumbat lava. Kalau teman-teman parkir motor yang di dalam ya, bukan di luar tadi, yang di dalam, nanti keluar pas mau kasih hidup, tempat melirik ke puncak ini. Ini gunung nih. Assalamualaikum wabarakatuh. So lemas semua ini. Ayo semangat. Kali ini sesi tadi sudah di Pak Dedi, itu adalah sesi geologinya ya. Dan sama Pak Taufik tadi di bagian perencanaan wilayahnya. Dan ini sekarang bagian geofisika. Jadi orang geofisika ini nggak bisa jalan kalau tanpa alat. Nah, beda orang geologi ya. Kalau orang geologi tuh tanpa alat tuh, iya, kompas dan palu. Kalau geofisika itu tanpa alat nggak bisa. Jadi tapi untuk ilmu geofisika sangat berkaitan sekali dengan geologi. Ya. Nah, saya akan memperkenalkan sedikit alat. Ini mungkin selevel lab ya, mini lab lah, mini lab. Karena alat ini namanya alat Raspberry Shake. Raspberry Shake ini adalah, kalian tahu seismometer? Alat untuk merekam gempa ya. Nah, di sini kalau untuk seismometer yang besar itu bisa merekam gempa yang besar maupun gempa yang kecil, metode geofisika mikrotremor. Nah, ini mini dari seismometer, di mana alat Raspberry ini ada seismometernya di sini. Ini mesti harus putar ini karena sudah saya water passnya saya sudah letakkan di dalam, jadi istilahnya kayak kalibrasi begitu supaya nggak goyang-goyang lagi. Nah, ini adalah seismometernya, di mana data ini nanti merekam untuk koordinat X, Y, Z. X, Y, Z itu North, East, dan Z ya, utara, timur, dan Z ke dalam. Kalau orang geofisika itu Z-nya itu adalah ke bawah permukaan ya, bukan selatan tapi ke dalam permukaan. Jadi X-nya itu adalah di permukaan horizontal, untuk yang utaranya itu adalah vertikal. Nah, di sini juga ada geopen kecil. Nanti kalau mau dibongkar, nanti kita ke instrumen jadinya ya. Nah, ini nanti ini dihubungkan dengan kabelan. Jadi laptop harus dalam keadaan terkonek wifi atau internet. Nah, kemudian ini bisa dicas seperti cas HP untuk menyalakan. Nah, ini tandanya sudah nyala ya. Kemudian alat ini buat apa, Bu? Nah, saya gunakan ini kalau di geofisika namanya metode mikrotremor. Jadi kita merekam gempa-gempa kecil yang jadi seperti contoh gempa Suam yang di Jailolo itu kan gempanya di bawah magnitudenya 5. Nah, jadi itu rekamnya harus skala mikro. Nah, alat ini bisa. Jadi hasilnya apa, Bu? Hasilnya nanti kita bisa tahu daerah kerentanan seismiknya. Ya, kerentanan seismik, misalnya di daerah ini ternyata dia rentan seismik, harusnya kita tidak bangun rumah di sini. Nah, nanti ke hubungannya ke pengembangan wilayah. Ya. Jadi bisa data kami, data geofisika ini bisa dipakai oleh teman-teman dari pengembang perencanaan wilayah untuk bisa melokalisasi daerah yang ini rentan terhadap seismik. Ini aman, nah, seperti itu ya. Nah, selain itu kalau misalnya mau dikaji lebih dalam lagi,
kami menggunakan parameter fisika itu adalah kecepatan gelombang geser. Nah, kecepatan gelombang geser nilainya itu bisa kita konversi dengan menentukan daerah itu untuk jenis tanahnya, ya, berdasarkan kecepatan gelombang geser. Jadi hasil ini nanti lebih kompleksnya nanti bisa melihat litologi batuan nanti orang geologi dia maksudnya membantu untuk analisis apakah benar hasil yang kami peroleh itu nanti dianalisis lebih lanjut sama teman-teman geologi itu untuk litologinya punya apa. Jadi nanti dikombinasi untuk kerentanan seismik dengan tipe tanahnya. Nah, sekarang kita masuk ke cara merekamnya ya. Jadi alat ini bisa kita menggunakan remote. Alat ini di sana, di jalur sana, kita laptopnya ada di rumah. Itu kita tinggal handle saja bisa. Ya, tapi butuh teman-teman dari informatika tentang jaringan, nah itu membantu untuk bisa kita lakukan hal itu. Kemarin kami pernah melakukan di Jelolo, alatnya di Jelolo, tapi laptopnya itu ada di Ternate. Jadi remote. Jadi yang dibutuhkan itu adalah alat mikrotik sama modem seperti kayak wifi yang bisa dibawa-bawa itu. Ya. Nah, terus juga kita harus bisa menentukan IP address-nya. Nah, itu tinggal kita bisa remote. Di sana sudah ngerekam, di sini kita bisa lihat hasilnya. Oh, sudah selesai. Jadi untuk setiap titik itu perekamannya minimal 30 menit. Tergantung kita mau ngambilnya space-nya berapa, frekuensinya berapa hertz gitu. Ini masuknya ke fisika lagi ya. Oke, sekarang saya mau coba ini untuk melihat hasil seismogramnya. Ini harus menggunakan software SWAM namanya. Cuman di sini kendala kemarin nggak tahu ini seperti belum connect, tapi kita bisa lihat secara real time. Kami merekam di Jelolo itu di pinggir jurang itu sinyal sudah nggak ada, dia terputus. Nah, ini kekurangannya. Jadi ini bisa digunakan di tengah kota seperti bangunan. Dosen saya di di Lampung, dengan dia bekerja sama dengan BMKG Bali, dia menghitung kerentanan bangunan yang lantai 3. Jadi ada gedung BMKG itu lantai 3 di Bali itu. Jadi mereka menghitung per lantai menggunakan alat ini. Kemudian mereka bandingkan dengan frekuensi alami yang ada di luar bangunan. Jadi dia membandingkan apakah frekuensi bangunan yang mereka ukur itu lebih besar dari frekuensi alami yang ada di luar. Jadi bisa tahu, oh ini gedung ini tuh rentan sebenarnya. Itu bisa alat ini untuk mengukur kekuatan bangunan dari parameternya frekuensi, parameter fisika ya. Jadi tekanan, jadi massa mulai berpindah untuk merangkak naik gitu. Itu pasti banyak tremor. Saat-saat sudah mau erupsi, mungkin ada tremor. Barangkali di situ ada terjadi perbedaan karakter fisiknya sehingga BVMBG taruh di rumah juga bisa Pak. Jadi kalau misalnya kita harus standby 24 jam dengan laptopnya yang menyala untuk merekam datanya. Jadi pada saat gempa masuk itu bisa kita langsung lihat apakah gempanya itu magnitudenya berapa, itu bisa kita lihat dengan grafik yang diperoleh di rekaman data. Di BMKG sama di PVMBG ini hasilnya sama seperti ini. Gambar yang di grafik yang diperoleh. Informasi yang terekam. Bisa Pak, bisa langsung dapat. Jadi nanti kalau misalnya ini surekam nih, kalau ini kan bisa connect nih. Kalau Biasanya kalau jaringannya itu kan tidak, maksudnya salah satu kendalanya itu jaringan gini.
kira-kira kalau misalnya di lapangan nih Bu, itu kira-kira selain jaringan itu ada kendala apa saja? Mungkin karena dia kan mendeteksi getaran gempa, apakah dia tuh sangat sensitif sekali atau gimana Bu? Kalau dijelaskan. Nah, jadi untuk seismometer maupun yang ini Raspberry maupun yang BMKG punya itu sangat rentan dengan pergerakan. Jadi kalau kita mau merekam data itu harus jauh dari orang berjalan kaki, noise-nya atau gangguannya ya. Terus seperti kalau ini kan harus ditanam, kita gali tanah, terus kita kasih kayak alas seperti kayak helipad gitu loh, semen atau apa gitu atau batako atau tela begitu. Kita taruh di situ jadi untuk gangguan noise kayak rumput-rumput itu juga pengaruh. Jadi kalau bisa tebas-tebas dulu rumput-rumput yang bergoyang begitu. Seperti kayak angin juga berpengaruh sebenarnya. Untuk metode geofisika kayaknya semuanya ya Pak ya, noise-nya itu harus jauh dari pergerakan manusia, listrik, kayak seperti PLTN, EPLTD begitu. Jangan sampai noise jadi data. Oh iya, jangan sampai noise dari data. Oh ini ada gempa besar, padahal sebelahnya itu PLT ada dudu begitu kan. Jadi itu, iya padahal ada, nah itu di ekskavator itu nggak bisa. Jadi harus cari tempat yang memang, nah seperti ini. Tapi Bisa bedakan kelapa jatuh, durian jatuh itu loh Bu. Iya, jangan sampai di sana ada gempa besar, padahal kelapa jatuh di sana begitu. Tapi kita bisa analisis juga itu apakah pergerakan manusia ataukah memang alami dari getaran di bawah. Iya. Dari kita lihat dari spike gelombang yang didapat itu kita bisa analisis lebih lanjut itu dengan software lain. Itu berarti kalau alatnya contohnya kalau di sini, terus kalau yang kita meneliti contohnya kan ini kita bawa alat pasti manusia kan banyak meneliti juga nih. Itu kira-kira kita berapa meter ke belakang Lari. Pokoknya ya sekitar ya kalau boleh tuh ya sampai nggak ada gangguan lah. Kan nanti kan kita kalibrasi dulu kan. Kalibrasi dulu kalau misalnya kita dekat begini, grafik yang diperoleh seperti apa? Berapa meter. Seperti itu Pak. Jadi memang cerita ke piranti elektronika kita pelajari dulu fisiknya seperti apa, sensornya ini, kalau sensor itu memberikan data, giliran piranti elektronik Arduino atau IoT, Internet of Things atau apa saja mendefinisikan, mengolah, lalu transmit ke base kantor gitu, sehingga kita bisa pantau seperti itu. Prinsip kerjanya kayak gitu Pak. Saya kira ini tinggal diseriuskan. Kita nanti butuh warning system. Yang slide ini untuk peserta alhamdulillah bisa dikatakan alhamdulillah berjalan lancar tanpa kendala hujan. Terima kasih banyak untuk tim-tim Ayo, Radis, Kajian, kemudian juga Abang dan Abang Taufik. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Saya sebagai penanggung jawab utama sangat mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Semoga apa yang didapatkan di klub kita pada hari ini bisa bermanfaat. Semoga kita ke depan bisa bertemu dengan kegiatan Amin. Selanjutnya akan ke bagian penanggung jawab kepada Pak Ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri dari penyanyi dari IAPI dan teman-teman panitia serta para peserta. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara kita. Nah, ada beberapa pesan untuk rekan-rekan semua. Idealnya teman-teman datang di sini bersih, tolong diperhatikan nanti ketika meninggalkan tempat ini. Kemudian tolong ketika berkendara kembali ke tempat tinggalnya mohon hati-hati ya, karena beberapa pengalaman sebelumnya itu ya adalah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. 2